Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau, yaitu Abdu Manaf. Kakek Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil. Adapun bapak Imam Syafi'i yaitu Soib adalah pembawa bendera Bani Hashim dalam Perang Badar. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah kepada ahli fikih dan ahli hadits yang ada di kota tersebut. Sampai suatu ketika, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Imam Syafi'i mampu menghafal kitab karangan Imam Malik. Sehingga, di umur yang masih muda, Imam Syafi'i berniat menemui Imam Malik untuk belajar ilmu fikih dari beliau. Kepergian Imam Syafi'i ke Madinah dibekali dengan surat wasiat dari wali kota Mekah untuk diberikan ke wali kota Madinah. Namun, sebelum berangkat, Imam Syafi'i meminta nasihat pada ibunya. Beliau berkata, "Wahai ibu, berilah nasihat kepadaku," ucap Imam Syafi'i kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, "Wahai anakku, berjanjilah kepadaku untuk tidak berdusta." Imam Syafi'i pun menjawab, "Saya berjanji kepada Allah, lalu kepadamu untuk tidak berdusta." Lalu, Imam Syafi'i pun pergi dan keluar bersama rombongan untuk menuju Madinah. Di saku bajunya yang dijahit di sela-sela baju, ada uang 400 dirham. Di tengah perjalanan, rombongan itu dicegat oleh kawanan perampok. Harta dan perhiasan yang dibawa dirampas. Sampai pada giliran Imam Syafi'i, para perampok mulai menginterogasi. "Apakah kamu membawa uang?" tanya perampok. Imam Syafi'i menjawab, "Iya." Lalu perampok itu bertanya lagi, "Berapa uang yang engkau bawa?" tanya perampok padanya. Imam Syafi'i pun langsung berkata jujur, "Saya membawa 400 dirham." Para perampok pun tertawa tidak percaya dengan ucapannya. "Pergilah, apakah kamu hendak mengolok-olok kami? Pergilah, apakah orang sepertimu membawa uang sebanyak 400 dirham?" lanjut perampok. Singkat cerita, saat gerombolan perampok menghadap atasan mereka, barulah pemimpin perampok bertanya, "Apakah kalian telah mengambil semuanya? Apakah kalian tidak meninggalkan seorang pun?" Tanyanya kembali pada anak buahnya. Mereka lalu menjawab, "Tidak, karena kami menemukan seorang anak yang mengaku membawa uang sebanyak 400 dirham. Namun, kami pikir anak itu hanya mengolok-ngolok saja, sehingga kami menyuruhnya pergi." Dengan sigap, si pemimpin berkata, "Bawa anak itu kemari." Setelah itu Imam Syafi'i dibawa kembali ke hadapan pemimpin perampok. Si pemimpin perampok mulai bertanya, "Apakah kamu membawa uang, wahai anak kecil?" "Ya," jawab Imam Syafi'i dengan jujur. Pemimpin perampok kemudian bertanya lagi, "Berapa uang yang kamu bawa?" 400 dirham, jawab Imam Syafi'i dengan sigap. Perampok itu pun kembali bertanya, "Di mana kamu simpan uang itu?" Imam Syafi'i pun mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkan pada pemimpin kawanan perampok di sana. Dengan heran, si pemimpin menatap Imam Syafi'i sambil menuangkan uang ke pangkuannya. "Kenapa kamu jujur kepadaku, ketika tadi aku bertanya kepadamu, padahal kamu mengetahui bahwa uangmu akan hilang?" lanjut perampok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Saya jujur kepadamu, karena saya telah berjanji kepada ibuku, untuk tidak berdusta kepada siapapun." Seketika itu, tangan perampok berhenti mempermainkan uang yang ada di tangannya, dan hatinya tergetar karena Allah. Lalu, ia berkata kepada Imam Syafi'i, "Ambillah uangmu, kamu takut untuk mengkhianati janjimu pada ibumu. Sedangkan aku tidak takut untuk berkhianat kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemimpin perampok pun bertaubat, begitu pula para bawahannya yang berada di sekitar itu. Inilah salah satu sifatnya Imam Syafi'i, yang memegang janji kepada ibunya, untuk selalu berkata jujur kepada siapapun. Lalu, sesampainya ke kota Madinah, Imam Syafi'i menyerahkan surat wali kota Mekah kepada wali kota Madinah. Saat wali kota Madinah menyerahkan surat kepada Imam Malik, dengan firasat yang tajam, beliau berujar pada Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, dan jauhilah kemaksiatan. Karena di kemudian hari akan terjadi padamu urusan yang agung." Di antara kehebatan hafalan Imam Syafi'i adalah, beliau mampu menghafal apa saja yang dilihatnya, sehingga ketika ia membaca, ia menutupi lembaran bagian kiri, dengan ujung lengan bajunya, supaya tulisan yang terdapat di bagian tersebut tidak terhafal lebih dahulu sebelum bagian kanan. Bahkan, di majelis pengajian Imam Malik, ketika dijelaskan 40 hadis,
terlihat Imam Syafi'i sedang mempermainkan tikar dengan air liurnya di atas telapak tangan. Imam Malik merasa sedih, dan memanggil Imam Syafi'i saat majelis bubar. Lalu, Imam Malik bertanya, "Kenapa kamu bermain-main di tengah-tengah pembacaan hadis Rasulullah?" Imam Syafi'i pun menjawab, "Wahai tuanku, tadi aku tidak sedang bermain-main. Aku hanya menulis dengan ludahku apa yang Anda sampaikan supaya saya tidak lupa. Sebab, saya seorang fakir yang tidak mempunyai uang untuk membeli kertas dan pena." Ketika Imam Malik meminta Imam Syafi'i untuk kembali menjelaskan apa yang sebelumnya dijelaskan di majelis ilmu, dengan sangat lancar, Imam Syafi'i mampu menjelaskan ke-40 hadis sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik. Maka tidak heran, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Al-Muwaththaq, karangan Imam Malik, di umur yang masih sangat muda. Begitulah kelebihan yang diberikan Allah kepada Imam Syafi'i. Inilah kecerdasannya bukan hanya diakui oleh Imam Malik saja. Bahkan para ulama di masa beliau, dan para pemimpin mengakui kecerdasan Imam Syafi'i, yang mampu menjawab segala jenis pertanyaan dengan sangat jelas. Kecerdasan Imam Syafi'i tidak terlepas dari pengaruh ibunya, yang mendidik Imam Syafi'i sejak kecil, baik tentang nilai kejujuran dan kemandirian. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak Imam Syafi'i. Sampai jumpa di video selanjutnya.